namun dipaksa menambah sendirian. Di sebuah rumah kecil yang asri, Lestari menjalani harinya dengan penuh bakti. Ia percaya bahwa menjadi istri adalah tentang pengabdian tanpa batas. Namun di balik senyum tipisnya, ada beban yang mulai meretakkan jiwanya. Mari kita mulai perjalanan ini, melihat bagaimana kesabaran bisa berubah menjadi kekuatan untuk melangkah pergi. Keadaan mulai berubah sejak Ibu Ratna, mertua Lestari, memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Setiap sudut rumah yang sebelumnya tenang, kini dipenuhi dengan kritik tajam yang menyayat hati. Dari cara Lestari memasak, hingga cara ia mengatur keuangan, tak ada satupun yang benar di mata sang mertua. Lestari hanya bisa menunduk, menelan setiap kata pahit itu bulat-bulat demi menjaga keharmonisan. Ia berharap suaminya akan menjadi pelindung, namun kenyataan seringkali berbeda dari harapan. Aris, suami Lestari, adalah pria yang pendiam. Namun, diamnya Aris dalam situasi ini terasa seperti pengkhianatan bagi Lestari. Setiap kali terjadi konflik, Aris lebih memilih membuang muka atau berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Ia tak pernah sekalipun berdiri di samping istrinya untuk sekadar berkata, "Ibu, tolong berhenti menyakiti Lestari." Ketidakpedulian ini perlahan-lahan mulai mengikis rasa percaya Lestari pada sosok pria yang seharusnya menjadi nahkoda dalam hidupnya tersebut. Suasana semakin memanas ketika Ibu Ratna mulai menyebarkan fitnah kepada tetangga, mengatakan bahwa Lestari adalah menantu yang malas dan hanya menghabiskan uang Aris. Padahal, Lestari bekerja keras berjualan kue online untuk membantu ekonomi mereka. Suatu sore, saat Lestari mencoba membela diri dengan sopan, Ibu Ratna justru menangis histeris, seolah-olah ia yang dizalimi. Disinilah letak ujian terberat bagi Lestari, ketika kebenaran diputarbalikkan dan ia dibiarkan sendirian dalam tuduhan yang tidak adil. Puncaknya terjadi pada malam makan malam keluarga yang besar. Di depan saudara-saudaranya, Ibu Ratna menghina masakan Lestari dan membandingkannya dengan mantan kekasih Aris. Lestari melirik Aris, memohon bantuan melalui tatapan matanya yang mulai berkaca-kaca. Namun, Aris hanya terus menyuap nasi dan berkata, "Sabar ya Tari, ibu kan memang begitu orangnya." Kata-kata itu lebih menyakitkan daripada hinaan mertuanya. Malam itu, di meja makan penuh makanan, hati Lestari benar-benar mati rasa. Setelah semua orang tidur, Lestari duduk di sudut kamar yang gelap. Ia menyadari bahwa mencintai seseorang tidak boleh berarti kehilangan diri sendiri. Ia mengambil sebuah koper tua dari atas lemari. Dengan tangan yang gemetar, namun hati yang mantap, ia mulai melipat satu persatu daster dan pakaian miliknya. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, hanya ada kesunyian yang mencekam. Lestari sadar bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang aman bagi jiwanya yang sudah terluka parah. Fajar belum menyingsing ketika Lestari menyeret kopernya keluar. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menatap rumah yang pernah ia impikan akan penuh dengan kebahagiaan. Ia meninggalkan sepujuk surat pendek di atas meja ruang tamu untuk Aris. Tanpa membangunkan siapapun, ia melangkah pergi menuju stasiun. Udara pagi yang dingin terasa jauh lebih bersahabat daripada kehangatan palsu di dalam rumah itu. Hari ini, Lestari memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri sebelum ia hancur sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, Aris terbangun dan menemukan rumah yang terasa sangat kosong. Tidak ada aroma kopi, tidak ada suara denting piring di dapur. Ia menemukan surat dari Lestari yang hanya berisi satu kalimat. "Aku pergi untuk mencari suami yang bisa menjadi pelindung, karena di sini aku hanya sendirian." Tiba-tiba, Aris merasakan sesak yang luar biasa. Ibu Ratna mulai ngomel lagi. Namun kali ini, Aris tidak diam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa diamnya selama ini telah mengusir harta paling berharga dalam hidupnya. Aris mencoba mencari Lestari ke rumah orang tuanya, namun Lestari menolak untuk bertemu. Ia butuh waktu untuk menyembuhkan luka. Aris kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rumahnya tanpa Lestari hanyalah bangunan mati. Ia mulai belajar untuk tegas pada ibunya. Namun semuanya terasa terlambat. Lestari telah bertransformasi menjadi wanita yang lebih kuat. Ia kini mengelola toko kuenya dengan sukses, dan senyumnya kembali hadir,
bukan karena pengabdian buta, tapi karena kemandirian dan harga diri. Kisah Lestari mengajarkan kita bahwa dalam sebuah pernikahan, pembelaan suami bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang kehormatan. Jangan menunggu pasanganmu pergi untuk menyadari betapa berharganya kehadirannya. Untuk kalian para wanita yang sedang berjuang, ingatlah bahwa kamu berhak bahagia dan dihargai. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen pengalaman kalian, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.